Kembali lagi bersama saya di sini di Genki. Kita akan berbincang-bincang dengan rekan saya si petualang nekat. Apa kabar? Petualang nekat. Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Ya, ini saudara saya dari Nagreg ya. Ya, Dari betul. Nagreg kita akan berbincang-bincang terkait dengan petualangan nekat mungkin ke gunung ya Kang ya. Betul. Ya, sebelum itu kita coba ngobrol bersama. Tilu dua hiji tutupkan pantau. Oke Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Sama Kang siapa biasa dipanggil? Kalau nama mah saya Pudin, cuma kan orang-orang tuh manggil saya tuh Sang Petualang Nekat. Sang Jadi Petualang ya Nekat. kalau lebih ini malah Kang Upu aja boleh. Kang Upu aja. Ya. Kenapa Kang kepikir gitu kalau namanya tuh brandingnya tuh Petualang Nekat? Nah, itu berawalnya itu pertama kali saya melakukan sebuah pendakian ya, dimana itu bersama teman saya 2 orang dulu tuh. Nah, itu emang benar-benar saya nggak punya ilmu pendakian ataupun apapun itu. Pertama kali mendaki gunung, ya untungnya itu pendakian gunungnya rendah. Itu saya benar-benar nekat dengan memakai celana jeans, levis, lalu tanpa membawa jas hujan, penerangan, senter, itu emang benar-benar nekat. Oh, berarti. Nah, jadi yang namanya petualang nekat tuh terbentuk dari situlah. Karena dengan kenekatan itu ya sudah saya juga memutuskan bahwanya saya tuh petualang nekat saja, kata teman saya. Unik juga ya, ternyata namanya itu terinspirasi dari first time naik Ya, gunung mungkin betul. ya. Ya, betul. Bingung namanya apa, daripada bingung ya udah realistis yang sudah kejadian. Ya, Nekat tanpa persiapan gitu betul, ya. betul. Tapi setelah itu Akang udah mendaki ke beberapa gunung atau menjelajah ke beberapa alam gitu Kang? Kalau pendakian masih baru beberapa gunung, mungkin kurang lebih lah ada 6 gunung yang sudah saya daki. Tapi saya tuh lebih ke fokus ke kegiatan di alam bebas lah. Jadi nggak pendakian, tapi lebih ke suka susur sungai, lembahan, dan hutan-hutan yang emang rimba gitu. Bolang ya, Ya, membolang. lebih, ya, betul. Kalau di TV tuh ada si bolang. Nah, ini ada juga versi lokal. Ya, betul. Versi Betul, kenagregan ya. Kenagregan betul. namanya tuh si petualang nekat. Ya, Kita bisa lihat aura-aura hutannya, hutan mulai dari Jambang, terus setelan-setelan anak himpala gitu. ya, Kebetulan betul. kan dari Itenas ya. Ya, betul, dari Tenas. Itenas, beliau itu juga anggota dari himpala. Oh, kalau himpala di Tenas tersendiri mah kebetulan saya tidak jadi. Tidak jadi. Ya, kebetulan saya ikutnya di komunitas penggiat alam Karembi. Jadi ya emang ada di wilayah sana. Itu di mana itu komunitas penggiat alam. Jadi saya gabungnya di situ. Nah, jadi setelah saya pendakian tadi pertama ya kan saya sudah nekat. Nah, dengan hasil yang sudah saya dapatkan, jadi saya memutuskan gitu untuk gabung ke komunitas penggiat alam biar saya bisa mempelajari ilmu-ilmu pendakian, ilmu-ilmu cara berpetualang yang baik dan benar tuh bagaimana sih? Tuh. Ya. Nah, coba Kang bisa diceritakan nggak untuk pengalaman Akang tersendiri mendaki ke beberapa tempat atau beberapa alam khususnya di Bandung ya, Ya, di Bandung Timur, Sumedang dan sekitarnya lah, dan Garut. Coba ada nggak beberapa momen atau beberapa kejadian yang membuat Akang Upu tersendiri tuh ini paling diingat gitu? Ada nggak Kang? Ya, itu betul, ada sekali. Dengan terbentuknya nama saya Petualang Nekat, hal yang paling saya ingat itu yaitu pendakian pertama. Karena itu ada beberapa kejadian antara mistis sama konyol, terus ketidaktahuan saya ya, semuanya terjadi di situ gitu. Dari pendakian pertama itu ya alhamdulillah gitu, dengan membuat saya sadar bahwasanya berpetualang itu tidak hanya sekedar nekat saja, tapi ada modal-modal yang harus saya pelajari dan harus saya mumpuni. Ya. Ini ada yang lucu, sapaan buat penonton Akang kepada para penonton Akang itu apa sih? Ya, betul. Sapaannya? Ya, mungkin kalau dari awal saya membuat video ataupun kontennya, biasanya saya selalu menyapanya itu dengan sebutan nama Babaturan gitu. Babaturan. Ya, betul. Kenapa saya mengatasnamakan itu atau bikin slogan seperti itu ya, karena
kebetulan saya tuh dari Sunda gitu. Sunda. Sehingga ya meskipun saya menjelajah kemanapun, ya identitas saya ketika bertemu gitu seseorang langsung lihat panggilan saya atau sapaan saya babaturan, itu sudah menggambarkan bahwa saya itu ya dari Jawa Barat gitu, dari Sunda. Jadi ingin brandingnya tuh ingin dikenal sebagai orang Sunda Ya, gitu ya. betul. Orang Sunda yang menjelajah gitu ya. Ya, Bukan yang lagi rame tuh Kang Sunda. ya Oh, itu tuh emang aduh kacau sekali itu. Betul. Aduh, hal yang tidak perlu dicontoh lah itu membiarkan orang lain. Yang penting kita jangan seperti itu Iya, lah. betul. Coba Kang, kita balik lagi ke konteksnya. Kita pengen tahu apa sih pengalaman yang paling seru ketika Akang mendaki? Ada gak apa cerita horor misalnya atau apa? Kemungkinan cerita horor sih karena kan di Indonesia sendiri itu kental banget ya sama betul. horor apa-apa kejadian yang bikin takut horor. Ya. Ini horor. Padahal kan ada yang lebih horor gitu kan. Betul. Lebih horor tuh yaitu janji-janji manis yang tidak terpenuhi itu horor. Betul. Itu lebih horor dari horor apa Itu sih? horor banget itu. Mungkin yang paling mistis ya gitu ya, kejadian horor tuh saya pernah tersesat di awal pendakian itu. Saya kan mendaki di Gunung Kerenceng ya, yang sekarang lagi tren. Tapi sekarang mah alhamdulillah gitu ya, petunjuk-petunjuknya udah oke lah oleh para pengurus di sana. Sumedang tuh, ya Kang Kerenceng, Kang? Di Sumedang. Tapi kalau base campnya mah tuh perbatasan antara Bandung dan Sumedang. Jadi letaknya kalau misalkan Akang mau ke Kerenceng, itu jalurnya lebih ngambil ke Cicalengka, ke Bandung. Nanti soalnya di sana emang perbatasannya deket banget antara Bandung dan Sumedang. Nah, mungkin yang pertama kali itu saya pertama kali mendaki langsung mendapatkan kejadian horor, disesatkan Kang. Wah, gimana disesatkan? Nah, jadi kan di awal tuh bersama teman saya tuh mau berangkat awalnya asar ya, sekitar jam 4 lah. Kita sudah sembahyang salat asar, lalu kita tuh ingin langsung gitu menuju ke gunung tersebut. Tapi sayang sekali gitu kondisinya, hujan sampai setengah 6, nggak berhenti itu. Gede banget ya. Tapi dengan teman saya pun memutuskan gitu ya. Ya karena kita kan awal pertama pendakian, terus kita gak punya apa-apa, jadi ya cuma modal nekat doang gitu. Makanya kami berangkat. Terus ketika berada di perjalanan, sebelum masuk ke apa itu namanya, perbatasan antara kebun sama hutan. Nah di situ kan kita kurang penerangan gitu, lampu menggunakan senter HP. Nah di situ tuh kondisinya hujannya, kalau dalam istilah Sunda mah apa ya, ngarirencik tuh gerimis lah. Kalau dalam bahasa Indonesia mah ya ngandung. Ya. Terus kita tuh berjalan berdua, tidak ada siapapun. Bahkan itu mendakinya hari apa ya kalau salah? Hari Kamis malam Jumat gitu kalau salah. Iya. Ya kalau ya lumayan lah gitu ya. Malamnya agak cukup ekstrim lah kalau misalkan melihat dari horor-horor yang ada gitu. Gelap, licin, hujan ya. Ya, betul. Terus ketika kita sedang berada di trek pendakian, itu kita tuh karena kurangnya penerangan, kita tuh harusnya belok kanan, kita malah lurus kan. Terus kita terus berjalan sampai masuk ke jalur yang bukan seharusnya. Nah di sana kan untungnya tuh ketika kita sudah berada di pertengahan hutan lah, sudah masuk ke dalam hutan, tapi kembali terjadi hujan besar. Jadi sehingga kami pun memutuskan untuk berteduh. Nah dari situ kami pun ya melihatlah beberapa hal-hal kejadian yang horor gitu. Misalkan ada ini apa namanya tuh, dulu teman saya ngelihat bayangan apa ya kalau gak salah mah, bentuknya tuh kayak pokoknya badannya tuh besar tapi cukup inilah, kalau diceritakan tuh agak susah gitu ya. Yang pokoknya intinya ketika kami merasa tersesat tuh ya emang ada beberapa kejadian lah, yang namanya suara itu sudah tidak aneh lah, yang namanya menangis itu hal seperti itu udah tidak aneh lah. Tapi ya untungnya tuh gitu, meskipun kami nekat gitu ya, tapi kami pun selalu punya lah untuk antisipasi. Nah di sana terjadi hujan besar, lalu setelah hujan besar tersebut kami pun berteduh. Nah saya berpikir 2 kali gitu, kenapa ini jalannya tadi pas di base camp itu tidak ada lurus gitu, selalu lurus, harusnya belok. Nah lihat saya tuh buka di HP, ternyata emang bener kita tuh bukan masuk ke jalur yang itu. Ternyata kita udah lebih jauh dari titik harusnya belok. Dan alhamdulillahnya ya itu dengan
Allah menurunkan hujan itu membuat kita tidak semakin masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam hutan, ya mungkin saya tidak ada di sini gitu. Bisa saja, soalnya ya emang keadaan kondisinya hujan, gelap, lalu malam Jumat lagi gak ada siapa-siapa yang di sana mendaki. Nah, alhamdulillah gitu ya. Saya dengan teman saya tuh memutuskan untuk kembali lagi ke awal, terus dari setelah pertengahan perjalanan, di lebih detail lah mencari arah titik itu beloknya harus kapan. Nah, baru itu ketemu. Alhamdulillah ketemu. Nah, lanjutlah itu aman gitu sampai ke camp pendakian. Nah, di sana kita mendirikan tenda. Alhamdulillah hujan juga raat. Di sana berapa ya dulu tuh? Kalau nggak salah 2-3 lah. Ada 2-3 tenda orang yang sudah berdiri. Terus kami mendirikan. Dan lebih konyolnya lagi, kita tuh bawa tenda single layer, Kang. Dimana itu tendanya kalau buat camp keluarga, kayak camp keluarga gitu. Jadi cuma single layer. Terus ini teh namanya apa? Fibernya itu bukan pakai fiber, tapi pakai apa ya, bahan-bahan yang kayak anak PAUD gini kan, tenda-tenda anak PAUD. Nah, itu emang rapuh ya. Ya, kurangnya komunikasi saya dengan teman saya, kirain tuh tendanya bener gitu. Ternyata yang dibawa tuh tenda camp anak PAUD. Nah, di sana hujan besar, nyala perapian tidak nyala. Terus untungnya tuh ya alhamdulillah gitu, kita masih diberi keselamatan, tidak dikenakan hipo gitu. Kalau misalkan sekarang kan lumayan gitu ya, penyakit hipo itu lumayan. Jadi sebenarnya yang namanya horor tuh emang ada, Kang. Itu kejadian dialami oleh saya dan teman saya. Tapi ya apa namanya, bukan kemampuan, tapi kesadaran diri kita juga untuk menyiapkan perjalanan itu tuh emang harus ada. Jadi tidak hanya sekedar nekat saja. Ya, betul. Kenapa saya menamakan petualang nekat ya? Karena dari situ, Kang. Kenapa saya bisa nekat ya? Emang benar, dulu saya benar-benar nekat gitu. Yang namanya nekat tuh emang lah, kalau bisa dikatakan sekarang mah tuh pendaki pomo gitu, Kang. Emang betul itu saya dulu pendaki pomo. Tapi alhamdulillah gitu, dengan kejadian seperti itu akhirnya saya pun bergabung ke beberapa komunitas penggiat alam gitu. Nah, di sana banyaklah dipelajarkan bagaimana caranya berpetualang, bagaimana caranya teknik survival, navigasi darat, manajemen perjalanan yang baik itu gimana. Nah, jadi ya terbentuklah saya seperti ini, alhamdulillah gitu, kan. Nah, kalau boleh tahu waktu perjalanan di Gunung Kerenceng itu, ya betul, itu ada berapa orang, Kang? Kalau beberapa orang masih satu tenda kurang lebih 3, adalah 10 orang gitu, orang-orang ya, 10 orang lebih lah. Oke, 10 orang. Ya, betul. Oke. Berarti Akang sebagai yang membuka jalan gitu ya, Kang ya? Ya. Dengan petualangan yang sangat pengalaman yang sangat minim. Betul. Luar biasa. Inilah sosok si Bolang dari Nagreg yang mana belajar dari kesalahan gitu ya. Betul, kesalahan betul, karena nggak boleh nekat ya kan. Ya, kalau betul, di alam itu hukumannya udah hukum alam ya, gitu ya, hukum alam tuh lebih mengerikan sekali ya, lebih bahaya. Betul, karena ternyata setelah nekat ternyata menjadi seberpengalaman ini. Ya, betul, alhamdulillah. Luar biasa. Ada lagi nggak, Kang, kisah atau cerita-cerita yang bikin ikonik lah, bisa ini keinget terus gitu, terngiang-ngiang gitu? Kalau masalah terngiang-ngiang masih, kalau di pendakian mah belum sih. Cuma saya tuh lebih kesenangnya eksplorasi alam gitu, Kang. Jadi kan orang mah ngejar puncak, nah saya mah ngejar-ngejarnya lembahan, karena ya di sana saya belajar gitu bagaimana caranya bertahan hidup. Betul. Apa sih tumbuhan yang bisa kita manfaat, terus kontribusi apa sih yang bisa kita berikan kepada alam ini. Betul. Jadi sebenarnya meskipun saya petualangan nekat tuh bukan lebih ke pendakian gunung puncak tertinggi gitu, Kang. Tapi saya lebih foto gitu ya. Ya, saya tidak ya kalau misalkan foto itu wajib gitu ya, Kang. Dokumentasi gitu ya. Ya hal yang lumrah lah itu mah. Tapi saya lebih ke menarik ke dalam hutan-hutan rimba gitu, Kang. Soalnya ya apa sih spesies di sana yang bisa saya teliti, dan apa sih yang bisa misalkan saya menemukan hewan apa di sana, nah bisa saya kembangkan gitu, edukasi bahwasanya hewan ini masih ada gitu, dan mengamalkan atau mengajarkan kepada anak cucu kita gitu, Kang. Dijaga kalau misalnya ada ini hampir punah atau ya harus dijaga lah alam mereka, ekosistem mereka ya.
Oke, oke. Nah, ini Kang, untuk ini kita kan ngomongin tentang alam ya, Alam ya, tentang betul. gunung, tentang pohon. Ya, kita ketahui bersama kalau di Indonesia ini khususnya hubungan eratnya tuh, sorry, bersihin lah. Ya, Hubungan erat di Indonesia itu pasti dengan mistis, Kang. ya betul sekali. Pernah nggak sih Akang Upu sendiri tuh menemukan sesajen di perjalanan atau ada pohon yang dibungkus kain putih? Ya. Itu ada nggak sih? Atau ketika Akang melihat itu, kalau misalnya ada, apa sih yang ada di pikiran Akang sebagai petualang nekat itu ya? Apakah memang itu harus dihormati itu kah? Atau sehoror itu kah? Atau memang apa gitu ya? Ya, Coba bisa betul dijelaskan. ya. Mungkin kalau masalah sesajen Ah, tadi ya, tanda kutipnya sesajen sama kain putih apa gitu. namanya? Ya, kain-kain putih yang ada di pohon itu. Hmm. Bahkan saya menemukan pohon kain putih itu membalut batu-batu gitu. Kalau orang Hmm. sana menyebutnya ya tempat ziarah, makam gitu Hmm. seperti itu. Itu sering sekali Kang saya menemukan hal seperti itu. Tapi mungkin tadi pertanyaannya seberapa penting sih kita menghargai Hmm. itu ya? Hmm. Mungkin yang di pikiran saya tuh ya saya kembalikan lagi ketika menemukan itu tuh apa sih sebenarnya yang mereka tujukan ini membuat sajen misalkannya ya, Hmm. membuat sajen ini sebenarnya ini untuk siapa gitu. Hmm. Tapi saya tidak berani mengganggu gitu bahwasannya Hmm. merusak. Misalkan ada makanan atau apa, saya tidak berani makan yang ada di sesajen itu. Hmm. Karena ya bukan saya menghargai orang yang atau Yang nggak sorry kelihatan artinya. ya orang yang nggak Yang nggak kelihatan, ada. tapi saya lebih menghargai orang yang mengasihkan itu. Ya meskipun Ya, ya. kita berbeda gitu ya sama Betul. mereka, tapi ya kenapa salahnya gitu saya menghargai mereka. Jadi mungkin kalau esensinya sesajen itu kalau menurut saya ya di pegunungan hal seperti itu banyak sekali Kang saya menemukan itu. Tapi saya tidak berani gitu senekatnya saya kalau misalkan memakan sesajen-sesajen itu tidak berani. Saya lebih baik makan tumbuhan-tumbuhan yang ada memasak. Karena ya itu bentuk sebuah saya juga kan istilahnya namanya manusia gitulah, Betul. saling menghargai gitu. Betul. Jadi ya itu mah mereka ya mereka gitu, tapi yang penting jangan saya gitu. Ya, Kalau ya. misalkan kita merusak ranah mereka gitu ya dengan cara tidak baik, oke lah langsung oke lah. Tapi kan ini orangnya gak ada gitu, saya menemukan saja terus tiba-tiba saya mengacak-acak sajian itulah istilahnya. Itu bagaimana gitu mereka marahnya ketika mereka kembali Betul, lihat betul. itu. Makanya saya lebih menghargai sajalah, biarkanlah itu Oke. mereka. Kecuali kalau misalkan mereka ada ya kita itu yang diharapkan saya gitu. Saya bisa menggali informasi sebenarnya apa sih yang mereka tujukan ini. Hmm. Jadi ya lebih ke menghargai sih Kak. Oke. Jadi ketika menemukan sesuatu yang dianggap lumrah di Ya, betul. Pegunungan-pegunungan hutan rimba ya betul Kang di Indonesia. Ya, Kang tidak mengkaitkan dengan hal mistis ya, Ya, Kang. betul. Tapi walaupun nama Akang itu si petualang nekat, ya, tapi betul. tidak senekat itu Ya, ya. Tetap betul. ada etika, Ya. tetap ada sopan santun yang harus dijaga ya, Kang, kemanusiaan di Ya, situ. betul itu. Ya luar biasa sekali. Tapi kan paradigma masyarakat itu terhadap ya hal-hal yang seperti ya, itu betul. pasti jangan ke situ, ada penunggunya. Ya. Jangan sentuh itu. Ada ya hal-hal jaga seperti itu lah ya, ibaratnya. jaga. Nah, emang seperti itu atau seperti apa sih Kang yang masyarakat atau hal yang umum tuh harus ketahui gitu? Apakah memang ada sesuatu dari maksud sesajen itu disajikan atau kain itu dibalutkan kepada batu atau ke pohon gitu? Ada maksud tertentu gak Kang dari Akang sendiri, pandangannya seperti apa? Kalau pandangan saya ya, kan dulu tuh saya pergi eksplorasi ya. Terus menemukan kebetulan ada pohon sama batu yang dibaluti kain gitu ya. Kalau menurut saya tuh pandangannya gitu ya, setahu saya gitu ya, kan mereka menganggapnya tuh pohon ini dikeramatkan, sakral, pohon beringin ini ya, sakral gitu ya. Ternyata setelah saya gali bedah gitu dengan pengetahuan modern saya, ya emang pohon beringin itu sesakral itu. Karena itu merupakan sebuah pohon yang sangat bagus sekali selain bambu untuk menghasilkan air. Jadi emang kehidupan tuh emang ada di situ Kang. Ya, kenapa? Juga, ya oksigen. Kenapa mereka mengkeramatkan mungkin gitu ya? Ya karena emang benar kehidupan tuh ada di pohon itu. Kalau misalkan pohon itu ditebang,
sumber mata air ke pedesaan itu pasti hilang, Kang. Makanya mereka kayaknya membaluti hal-hal seperti itu tuh, ya kurang tahu saya juga kan, saya gak bertemu mereka langsung. Karena ya kalau sebenarnya saya ingin gitu bertemu mereka langsung, tapi dari pandangan saya tuh seperti itu. Jadi mungkin ketika mereka membalut, istilah nama kalau dalam Sunda mah mikadede lah, mikareus pohon ini gitu ya. Ya supaya pohon ini tidak tumbang atau bagaimana tidak terjadi penebangan oleh orang lain, perusakan. Nah, mungkin itu sih. Jadi pandangan dari saya mah ya hal seperti itu tuh ya emang hal wajar, tapi kurang bagus gitu kalau misalkan esensinya ke sana gitu, karena hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan esensinya ke hal-hal pengetahuan modern seperti ini, ya itu bagus sekali. Soalnya emang benar, pohon beringin itu salah satu pohon yang menyumbang sumber air terbesar bagi mata air, Kang. Ya, banyak sekali pohon-pohon besar Ya, betul. di pegunungan ketika kita mendaki atau lagi mengeksplor hutan atau alam, itu yang mana pohon-pohon besar itu menghasilkan oksigen yang bisa melebihi, ya betul. kehidupan kita itu bergantung kepada oksigen gitu. Betul. Terus menjaga kita juga si pohon-pohon itu dari banjir, dari longsor mungkin ya Kang. Betul. Terus juga buat ya cadangan air mungkin ya. Betul. Nah, mungkin untuk esensi dari pembalutan itu bagus ketika memang itu untuk menjaga alam mungkin ya tujuannya. Betul. Tapi ya karena udah dari turun temurun kita ketahui, yang menjadi kita ketahui itu bukan tentang esensinya, iya tapi betul, apa yang dipercayai oleh masyarakat setempat ya. Gitu. Nah, gimana sih Kang cara mengasih tahu bahwa ini tuh tidak boleh, kan berlebihannya sampai disembah-sembah atau sampai ada orang yang minta angka atau bahkan doa di sana gitu, kan tuh udah berlebihan gitu. Ya, betul. Nah, gimana sih cara Akang sebagai konten kreator nih, si petualang nekat, untuk menyampaikan bahwasanya hal-hal tersebut itu salah dan seperti apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin kalau hal yang bisa saya lakukan tuh ketika ada hal seperti itu gitu ya. Ketika mereka membaluti kain seperti itu, mungkin yang saya lakukan tuh pendekatan, Kang, memberikan pemahaman kepada mereka. Tapi tidak lupa juga saya pasti menanyakan gitu, apa sih esensi mereka ke sana, atau apa sih tujuan mereka seperti ini. Ketika ada hal yang kurang pas gitu dengan istilahnya lah ajaran Islam sendiri gitu ya, ada kok yang kurang pas, nah baru saya berikan pemahaman tersebut. Dan bisa kalibrasikan lah antara pemahaman mereka sama pemahaman kita tuh sebenarnya sejalan gitu, tapi ada hal yang berlebihan bagi mereka. Jadi sebenarnya gini Kang ya, sebuah budaya kalau di bahasa orang Sunda gitu ya, terutama di Genjet gitu. Kalau ya Genjet, terus regenerasi yang salah tuh budaya kita tuh ada yang salah dari regenerasi atasnya. Jadi ketika mereka, kalau pandangan saya ya, ketika mereka mengatakan contohnya ini stick jangan dipegang gitu ya, pamali. Nah, sudah cuma stop di situ tanpa ada saya ingin tahu kenapa sih stick ini gak boleh dipegang. Iya. Jadi sebenarnya emang bukan saya menyalahkan regenerasi, tapi kuranglah edukasi dari atasnya gitu. Jadi sehingga ketika sebenarnya mungkin orang sana mah tujuannya udah ke sana gitu ya. Tapi ketika turun regenerasi berubah malah jadi berbalik arah. Nah, mungkin ya itu kita harus luruskan lagi. Jadi ya saya juga harus pertanyakan dulu kepada mereka, ini esensinya apa, tujuannya apa. Ya mungkin siapa tahu mereka juga orang-orang leluhur di sana gitu ya, sepuh-sepuh, tokoh-tokoh bisa juga menjelaskan, mengarahkan saya kepada yang pertama gitu, mengatakan bahwa ini kain itu harus pohon ini harus dibalut gitu. Nah, jadi mungkin kita harus melakukan dulu eksplorisasi ya, asesmennya harus kita cari dulu gitu, bagaimana sih sebenarnya esensi yang mereka inginkan dari pembalutan kain ini, pemberian sesajen ini. Jadi harus dicari tahu, jangan sampai kita datang ini salah ubrak-abrik, itu gak boleh, karena ya kita juga manusia harus tetap punya etika, adab. Soalnya gini ya, yang namanya hal baik ketika disampaikan dengan cara tidak baik itu tidak akan benar kan. Tapi kalau misalkan hal baik disampaikan dengan cara baik tuh ya insya Allah gitu
dengan pasti baik lah. Kalau misalkan yang baik dengan yang baik pasti baik. Tapi ketika yang baik disampaikan dengan salah, ya pasti salah lah, kurang baik lah. Mungkin itu pandangannya Kang. Ya benar sih, kalau di keluarga saya sendiri ini Iya. sedikit cerita ya Kang. Ya betul. Dari nenek saya Ya. atau bahkan buyut saya ketika dulu saya waktu kecil itu tuh sering ditakut-takuti Kang, kayak Ya. jangan keluar maghrib ada kalong wewe Ya misalnya. betul. Terus Dulu kayak gitu. jangan duduk di Lawang pantau gitu ya betul. nonton jodoh dan lain-lain gitu kan. Nah, informasi tersebut tuh sebetulnya tadi kata Kang Upu tuh bagus Ya. karena ada beberapa yang memang tujuannya itu untuk kebaikan. Ya betul. Cuman sekali. informasinya tuh enggak semuanya semua. ya betul. Jadi hanya informasi yang terbatas dan Ya, sedikit. Tidak ada penjelasan lebih gitu kan. Iya. Yang menjadikan paradigma masyarakat itu jadi sedikit ya mungkinnya salah ya. Iya, betul. Bukan menyalahkan kepada masyarakat, iya. tapi lebih ke kita harus lebih belajar Kiprop bersama. lah, iya, betul. Ketika kita dilarang itu terus kita jangan hanya mengiyakan saja. Betul. Apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang mistis ya. Karena hal-hal mistis yang setahu saya itu pasti tidak dapat terlihat oleh kasat mata kecuali betul. dengan energi yang luar biasa gitu. Ya. Nah, itu hal yang harus kita jaga juga. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat umum yang suka puncak, yang suka alam. Tolong jaga etikanya. Ya, betul. Etika kepada kita harus menjaga alam, etika kita kepada sesama manusia tadi, karena kita tidak tahu tujuan dari setiap manusia apa ya. Mungkin memang menjaga alam itu dengan cara mereka gitu. Nah, kita kan sebagai pendatang nih, jangan sok-sokan tahu gitu ya. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Coba Kang, bisa nggak disampaikan beberapa apa ya? Mungkin penyampaian lah dari Akang kepada masyarakat yang ibaratnya yang masih pomo atau nekat kecil ya. Coba-coba ke alam, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus diketahui, Kang, boleh disampaikan Kang? Ya, mungkin baiknya sekilas saja mungkin dari saya ya. Kalau misalkan kita akan melakukan sebuah pendakian atau eksplorasi outdoor lah, beraktivitas di luar ruangan, yang pertama harus kita siapkan tuh daya tahan tubuh kita Kang. Kalau misalkan daya tahan tubuh kita kurang, meskipun peralatan penunjang lainnya oke, itu tetap akan beresiko nantinya. Jadi selain dari daya tahan tubuh, terus bahan-bahan penunjang, alat-alat lainnya itu yang pertama harus kita disiapkan. Jadi sebenarnya harusnya gini Kang, ketika kita misalkan taruh Gunung Kerenceng, kita belum ke sana, tapi kita sudah tahu kondisi Gunung Kerenceng itu seperti apa, treknya seperti apa. Iya, harusnya seperti itu. Jadi jangan ketika kita belum pernah ke sana langsung datang ke sana, tapi harus cari dulu. Nah, sekarang internet banyak kan Kang. Jadi sudah ada orang-orang yang di sana kan lebih dulu. Kita bisa cari tahu gitu. Bahwasanya Gunung Kerenceng itu konturnya seperti apa sih, tepi curam kayak gimana sih, hal apa sih trek ini yang harus disiapkan alat kita agar bisa menunjang seperti itu. Kalau misalkan kita langsung berangkat, misalkan gini Kang, kita bawa perahu, kita mau naik gunung gitu ya, tapi di gunung itu tuh ternyata tidak ada sungai. Terus kita kan guna gitu perahunya, nggak guna buat apa? Capek juga udah bawa ke gunung. Iya, betul. Ngapain juga bawa orang tolol. Ya, makanya jadi sebelum kita melakukan pendakian ataupun aktivitas luar ruangan, kita harus tahu dulu gitu, tempat itu tuh konturnya seperti apa. Jangan sampai ya seperti itu ketika kita mau perahu malah dibawa ke gunung, kan itu sudah jelas salah Kang ya. Mungkin itu Kang yang bisa disampaikan. Di pelajaran yang kita ambil sekarang adalah kita harus mempersiapkan ketika kita ingin pergi ke alam, ya, yang pertama mental, fisik, betul, juga pengetahuan tentang apa tempat yang akan kita tuju ya, betul, kita kunjungi. Juga dijaga etika adab terkait dengan alam atau sesama manusianya, agar ya kita kan mau fun, hiburan, agar kembali dengan selamat ya Kang ya. Betul. Ya paling itu obrolan kita hari ini, walaupun sedikit agak aneh mungkin ya, tadi ada obrolan
yang tiba-tiba pakai tenda PAUD itu agak lumayan kocak juga sih. Ya. Siapanya itu nggak ada banget ya kan? Ya, Dari di situ waduh. yang ada ambil, yang ada bawa gitu ya kan? Ya, Betul lucu banget sih. Kalau di video itu bagus kan? Ada sih videonya mah, cuma video pas saya kebanjiran nampung air itu ada berapa nestingnya? 3 nesting itu penuh semua. Ada videonya di saya, bisa saya nanti kalau bagikan. Oh, iya. Ya paling itu obrolan kali ini. Jangan lupa follow TikTok dari Petualang Nekat. Ya, Namanya Petualang Nekat. ya petualang nekat betul. Oke, bisa follow untuk menyaksikan hal-hal horor, lucu, dan seru lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.